Kalau kita ngomongin Fortuner, emang nggak ada habis ya teman-teman. Banyak yang punya pendapatnya masing-masing tentang SUV dari Toyota ini, baik pro maupun kontra. Dan kalau kita tahu rivalnya Pajero Sport selama ini mungkin yang lebih dipilih orang-orang sebagai raja jalanan, apakah kira-kira Fortuner dengan hadirnya mesin yang 28 ini dapat menggantikan posisi Pajero Sport tersebut? Tapi yang jelas, kalau kita ngomongin secara fitur, ternyata walaupun udah ada yang varian 28 ini, orang-orang masih merasa fiturnya masih kurang dibandingkan dengan Pajero Sport. Tapi gimana kalau untuk pendapat gue pribadi? Kita lihat ya video ini. Jadi semenjak kehadiran Fortuner yang versi mesin 2,8 liter ini, sebenarnya boleh dibilang ternyata tidak banyak perubahan yang inovatif. Selain mesinnya yang emang terasa lebih ngejambak lagi, jauh lebih bertenaga lagi, tapi kalau kita ngomong bagian lain kayak misalnya fiturnya, itu masih dirasa kalah dengan kompetitor utamanya yaitu Pajero Sport. Kalau gue sendiri sebenarnya mungkin teman-teman ngebayang, wah kalau seorang JJ Logi mungkin akan tetap seneng karena orientasi seorang JJ Logi itu lebih ke arah performa teman-teman. Sementara kalau misalnya kita ngomongin pernak-pernik atau fitur yang sifatnya di luar performance ya, misalnya kayak rem tangan yang udah elektrik atau ada sunroof, itu nggak terlalu jadi sesuatu yang buat gua tuh penting gitu. Dan itu benar. Jadi kalau ada teman-teman mungkin yang nebak seperti itu boleh dibilang sangat tepat sekali. Ya, jadi itu dia. Mungkin kalau orang-orang merasa di sebuah Fortuner ini fiturnya masih kalah sama Pajero Sport, tapi itu yang justru gua suka. Kenapa gua suka kepada mobil-mobil yang boleh dibilang fiturnya nggak terlalu ngejelimet atau nggak terlalu high-tech, karena di satu sisi kita bisa mendapatkan sebuah mobil yang perawatannya mudah, dan di satu sisi kita lebih dapat yang namanya peace of mind. Jadi itu mungkin bisa ngejawab juga teman-teman, kenapa waktu itu gue juga sempet untuk harian pakai sebuah Pajero Sport, tapi yang varian Exit. Karena gue nggak butuh ada sunroof, gue nggak butuh electronic parking brake, terus gue juga nggak butuh ada pedal shift, dan tenaga 136 PS-nya buat gue udah cukup banget ya. Walaupun di satu sisi boleh dibilang gue performance oriented, istilahnya ya udah anak balap pasti kan seneng ya mesin yang kenceng. Tapi waktu gue pakai Pajero Sport yang Exit, nyatanya gue nggak terlalu ngebutuhin tenaga yang besar seperti Dakar, karena penggunaannya yang lebih banyak untuk jarak deket aja di dalam kota. Oke, jadi pertama kita akan ngebahas dulu untuk eksterior ya teman-teman, terutama untuk desainnya. Kayaknya kalau untuk desainnya itu kembali lagi ke penilaian teman-teman, gimana ada yang suka atau enggak, itu menjadi pilihan atau jawaban dari kalian. Tapi yang pasti kalau untuk gua sendiri sebenarnya dari dulu lebih seneng ke desainnya Pajero Sport. Tapi waktu kemarin, persisnya di tahun 2021, gua menjadi test driver untuk tim Toyota Gazoo Racing Indonesia, di mana yang gua tes waktu itu adalah sebuah Fortuner yang akan dipakai AXCR atau Asia Cross Country Rally. Ternyata cukup membuka pandangan gua terhadap desain dari Fortuner yang tadinya mungkin gua rasa agak kalah stylish sedikit dibandingkan Pajero Sport, tapi begitu melihat yang versi dipakai untuk rally-nya, gua kok jadi jatuh cinta ya. Sebenarnya dia tetap pakai Fortuner yang generasi kedua atau orang-orang bilang VRZ. Itu waktu itu basicnya itu adalah yang versi pre-facelift ya, sebelum yang facelift seperti sekarang ini, tapi bagian depannya bempernya dia udah dirubah jadi pakai pipa. Dan itu emang menjadi salah satu ciri khas kendaraan rally cross country atau rally raid. Tapi yang paling gue suka justru ada pada bagian fender-fendernya. Jadi pada bagian fendernya itu ada wide body-nya ya. Ada tambahan fender lagi yang ngebikin dia tongkrongannya tuh lebih keker, lebih sangar. Ya, walaupun di satu sisi mungkin terlihat cukup radikal, cukup ekstrim, tapi ya ternyata gue kalau untuk Fortuner lebih sukanya yang versi udah sedikit di touch up untuk urusan bodinya. Sementara kalau gue ngomong
versi yang masih benar-benar standar, sejauh ini gua suka desain Pajero Sport. Tapi kembali lagi ke pilihan teman-teman masing-masing. Berikutnya kita akan ngomongin untuk kaki-kaki teman-teman. Jadi kalau ngomongin kaki-kaki atau suspensinya, ini sebenarnya nggak ada perubahan. Baik waktu masih 24 atau bahkan 24 yang sebelum facelift, itu nggak ada perubahan. Jadi sistem suspensinya sama-sama masih menggunakan double wishbone buat bagian depan, jadi independen ya, atau menggunakan arm. Sementara yang belakang tetap gardan solid, gardan batang. Karena gardan solid itu emang jauh lebih kuat, baik untuk kita bawa-bawa beban atau untuk kita pakai off-road tuh boleh dibilang lebih badak teman-teman. Sementara sistemnya itu untuk di belakang suspensinya adalah multi-link, kalau bahasa dari Toyota gitu. Tapi dia sebenarnya lebih spesifik lagi menggunakan 5 buah link yang menyambungkan ke gardan dengan ke sasisnya teman-teman. Tapi yang berbeda itu sebenarnya adalah untuk per dan shock breakernya. Boleh dibilang secara overallnya dengan menggunakan per dan shock yang baru ini, kalau kita pakai mobil ini dalam kecepatan rendah atau medium, terasa lebih nyaman, terasa lebih nggak sekeras yang sebelumnya. Tapi sebenarnya perubahan pada shock dan per ini bukan berubah saat mesinnya udah ganti ke yang 28 di tahun 2022. Tapi udah berubah lebih duluan di tahun 2020 waktu mukanya baru mengalami facelift. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang pakai Fortuner yang tahun 2020, walaupun mesinnya masih yang 24, itu udah menggunakan suspensi yang direvisi. Dan satu hal yang menarik teman-teman, kalau final gear di Fortuner yang udah mesin 28 ini, dia menggunakan 1:3,9. Itu berarti rasio final gear-nya lebih halus. Sementara kalau yang mesin 24 kemarin, itu menggunakan yang rasio 1:4,1. Ya, biasanya emang kalau cc semakin besar, si rasio final gear-nya ini biasanya dikecilin atau dialusin teman-teman. Ya mungkin bisa jadi alternatif juga ya, kalau yang mau modif dengan mesin 28, tapi tarikan atau tenaga bawahnya lebih padat lagi, bisa pakai final gear yang punyanya Fortuner 2,4 liter. Itu akan menjadi bawahnya lebih padat, tapi top speed-nya akan sedikit lebih berkurang dibandingkan pakai final gear bawaannya yang 1:3,9. Next, kita akan ngebahas untuk mesin. Ya, teman-teman pasti juga udah pada tahu ya, sekarang mesin yang 28 ini dia menggunakan mesin apa? 1GD FTV. 2,8 liter dengan tenaga meningkat menjadi 201 HP dan torsinya menjadi 500 Nm. Berarti kurang lebih kalau dibandingkan sama mesin yang 2GD, selisihnya sekitaran 50 HP dan 100 Nm. Tapi kalau kita ngomongin mesin yang 28 ini, sebenarnya dia itu udah ada versi yang sebelumnya. Dimana yang kalau sebelumnya itu tenaganya itu belum nyampe 200 HP. Jadi setelah Fortuner yang 28 ini masuk ke Indonesia, dia udah pakai mesin 1GD-nya yang direvisi atau di-upgrade teman-teman. Jadi perubahannya itu cukup mendasar teman-teman. Jadi dari blok mesinnya aja udah berubah, terus kita ngomong di bagian head-nya juga mengalami revisi, termasuk penggunaan turbo yang lebih besar. Kalau ngomongin mesin yang 1GD ini, sebenarnya gue suka walaupun cc-nya besar, tapi getarannya cukup minim teman-teman. Karena dia memiliki balance shaft di bagian internal mesin, yang fungsinya itu untuk meredam getaran mesin supaya rasanya tetap nyaman. Nggak geder kayak diesel-diesel konvensional. Dan itu bisa gue lihat juga kayak misalnya dari RPM-nya yang idle lebih rendah ya. Langsamnya itu hanya sekitar 700 RPM. Nah, tambahan lagi teman-teman informasi, kalau ngomongin mesin 1GD, karena kemarin gue baru balik dari AXCR 2022, di sana banyak yang menggunakan mesin ini untuk dipakai balap rally cross country. Dan 28-nya banyak yang kurang lebih dibiarkan stok. Paling-paling kalaupun ada yang di-upgrade, hanya remap aja, udah, sisanya itu standar. Plus pakai snorkel ya, jadi intake udaranya udah pasti dilariin lewat snorkel. Tapi ternyata udah lebih dari cukup untuk kita bisa bersaing di 10 besarnya. Jadi lawan diesel yang udah kayak cumi-cumi darat itu ternyata 28 standar masih cukup mumpuni. Karena balik lagi ya, kalau rally cross country itu kita bukan sekedar drag race aja berapa detik, kita balap atau rally selama ribuan kilometer. Jadi pastinya endurance dari mesin itu sangat dibutuhkan. Dan itu bisa didapat salah satunya dengan menggunakan mesin yang nggak terlalu ekstrim modifikasinya.
Dan setelah bahas mesin, berikutnya kita bahas interior. Bismillah, assalamualaikum. Ya, ngomong interior, rasanya juga sama teman-teman udah tahu seperti gimana yang ada di Fortuner yang 28 varian GR Sport. Ada yang suka, ada yang enggak, ada yang merasa kurang, ada yang merasa cukup. Kalau gue sendiri sebenarnya yang suka karena warnanya sekarang full black ya. Dimana kalau yang sebelumnya gue kurang suka karena masih terlalu terlihat kayaknya old school sekali dengan warna-warna yang merah ke arah coklat seperti itu. Tapi sekarang dengan desain yang warnanya udah full black ini, menurut gue jauh lebih netral dan aksen sangarnya itu lebih dapet teman-teman. Tapi kayaknya kita ngebahas mungkin beberapa informasi aja yang gue rasa lebih menarik untuk dibahas. Kalau fitur teman-teman udah pada tahu, termasuk kayak misalnya masih belum ada sunroof sampai sekarang, atau misalnya untuk handbrake-nya masih model ditarik gini, belum yang model electric parking brake, itu mungkin gua nggak akan komentar lebih jauh ya. Tapi kalau gua boleh sedikit kasih masukan pendapat gua, balik lagi, karena gua itu seneng dengan fitur atau teknologi di kendaraan yang nggak terlalu ngejelimet banget. Jadi beberapa hal yang dirasa mungkin akan menambah PR gue untuk maintenance, itu jadi gue sebisa mungkin ngindarin. Kayak misalnya gue pakai Pajero Sport Exit tanpa sunroof, karena gue tahu sunroof kalau misalnya udah lama, itu ada maintenance tambahan yang harus kita lakukan. Ya mungkin kalau mobil masih sampai 10 tahun masih aman ya, tapi setelah itu mulai ada yang namanya bocor, atau kita mulai merasa nggak nyaman karena entah buka atau tutupnya itu udah mulai seret atau nggak berfungsi. Termasuk juga buat handbrake yang mungkin buat sebagian orang lebih nyaman pakai electric parking brake, tapi gue lebih suka yang model tuas konvensional kayak gini, karena kalau untuk gue yang suka off-road, pakai model yang tuas konvensional ini jauh lebih nggak puyeng, nggak pusing ya, dan di satu sisi ini juga bermanfaat untuk memberikan teknik traksi tambahan di roda belakang. Itu mungkin nanti di satu waktu kita akan bikin videonya gimana menggunakan handbrake yang model tuas gini saat off-road, karena ada manfaat tambahannya. Nah, paling yang gue pengen ngomongin buat steering, power steeringnya masih model hidrolik, walaupun itu menjadi satu kelebihan buat gue ya, dimana kalau kita udah pakai yang EPS atau electronic power steering, itu lebih rewel teman-teman, lebih gampang muncul ada kendala dibandingkan yang versi hidrolik seperti ini. Itu yang gue suka. Jadi benar-benar satu sisi Toyota yang minim fitur justru ngebikin mereka itu maintenance-nya lebih gampang, makainya lebih dapat peace of mind-nya. Kemudian teman-teman, kalau kita ngomongin transmisinya, ini sama-sama menggunakan Matic 6 speed. Jadi baik yang di mesin 28 atau yang mesin 24 masih menggunakan transmisi yang sama. Tapi sebenarnya untuk varian yang Tetra Drive atau 4x4, dia pakai varian yang sedikit berbeda, walaupun sebenarnya dia masih menggunakan satu basic transmisi yang sama, yaitu AC60F. Di mana AC60F ini diperuntukkan untuk yang varian 4x4-nya, di mana dia perbedaannya itu kalau menurut dari Toyotanya terdapat pada bagian plat koplingnya ya, yang konfigurasi dan jumlahnya sedikit berbeda. Kemudian untuk sistem 4-wheel drive-nya, ini dia menggunakan elektrik, bentuknya knob, jadi kita buat muter H2, H4, dan juga L4-nya itu tinggal kita geser aja ya. Nah, ini juga banyak kan jadi pertanyaan teman-teman, kira-kira sebenarnya lebih bandel mana antara transfer case yang elektrik sama yang model konvensional, yang kita tinggal mindahin tongkat aja gitu. Sebenarnya kalau ngomongin badak, tetap model yang tongkat lebih badak teman-teman. Karena kalau model yang elektrik seperti ini, pertama emang kita mindahinnya nyaman ya. Kita nggak perlu ada yang namanya, waduh, tuasnya keras atau bener-bener rasanya nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau yang elektrik gini emang nyaman. Tapi di satu sisi perawatannya agak butuh ekstra perhatian lagi. Karena kalau udah lama nggak dipakai, transfer case yang model elektrik gini biasanya dia suka kotor di bagian elektrikalnya. Tepatnya di aktuatornya yang fungsinya untuk mengaktifkan 4x2 dan 4x4-nya. Itu kalau misalnya elektriknya udah kotor, dia kayak nggak mau nyangkut gitu. Tapi perawatannya termasuk gampang ya untuk kita ngebenerinnya. Terus kemudian satu hal yang gue suka dan teman-teman juga udah banyak yang tahu,
Kalau di Fortuner ini atau di Hilux varian atasnya ini ada yang namanya diff lock atau differential locker. Ini diff locknya untuk yang bagian belakang. Ini juga sama, sifatnya lebih konvensional ketimbang elektrik LSD-nya yang ada di Pajero Sport. Jadi kalau kita ngomong differential lock antara Pajero Sport sama di Fortuner, enaknya menurut gue yang di Fortuner ini maintenance-nya itu sedikit lebih mudah ya, karena peran elektroniknya nggak sebesar yang ada di Pajero Sport. Walaupun di satu sisi itu berarti ya canggih ya yang di Pajero Sport dibandingkan di model Fortuner ini. Oke teman-teman, saatnya kita untuk melakukan test drive. Tapi sebelumnya gue pengen sampein dulu tentang sistem transfer case-nya ya. Jadi kayak gue bilang tadi, karena dia sistemnya itu elektrik, kita mindahin knobnya itu terkadang suka nggak mau ngunci atau suka nggak mau nyangkut ya si 4x4-nya. Jadi caranya, tipsnya teman-teman, mungkin kalau misalnya pas kita pindahin dari 2H ke 4H, dia itu lampunya masih kedip-kedip terus, nggak mau berhenti, kita bisa dengan cara sambil mobilnya digeser dikit ya. Misalnya kita dimundurin sedikit gitu, atau bisa juga kalau misalnya kita mau sambil maju juga nggak masalah, kita tinggal lepas gasnya dikit, sambil kita cobain juga bisa di posisi netral. Jadi pada intinya kita itu emang untuk pindahin ke 4H atau ke 4L-nya itu kalau sampai nggak bisa, dia lampunya masih terus kedip, nggak mau berhenti, kita tinggal mainin aja, maju mundurin, dan pastiin posisinya juga di netral sebagai posisi awalnya. Itu yang dirasa jauh lebih gampang untuk dia nyangkut. Nah, sekarang gua jadi nyobainnya pakai 4H aja atau H4 aja, karena medannya yang relatif masih nggak terlalu ekstrim. Oke, kita cobain dulu buat pemanasan, sekedar naik gundukan sedikit di sini yang mana nggak perlu pakai low range, masih aman. Nah, pertama teman-teman, gue pengen ngebahas dulu untuk suspensinya. Jadi kalau mungkin teman-teman sempat nonton video gue pas review Fortuner 28 tapi versi yang 4x2, itu di situ gue bilang kalau misalnya suspensinya itu terasa lebih enak untuk kita pakai off-road. Dalam artian untuk pakai slow speednya itu lebih enak teman-teman. Jadi kalau kita pakai hariannya pun nggak off-road, kita ketemu kayak polisi tidur, jalanan rusak, itu terasa jauh lebih nyaman ketimbang yang versi di bawah tahun 2020. Jadi makanya revisi suspensinya nggak cuma di yang 4x4 aja, jadi yang di 4x2-nya juga. Nah, sementara kalau lagi off-road, kita lewatin gundukan yang agak dalam, seperti misalnya lewat alur-alur air seperti yang ada di depan gua, rasanya kayak gimana ya? Kita cobain aja langsung, tapi gua pindahin dulu ke 4L. Ya, oke. Kita maju. Gua pengen ngerasain pergerakannya dibandingkan dengan yang pre-facelift atau sebelum facelift. Wah, asik. Lebih smooth, teman-teman. Lebih smooth dibandingkan Fortuner yang sebelumnya, atau boleh dibilang juga dibandingkan sama Pajero Sport juga ini terasa lebih smooth. Jadi pas kena gundukan misalnya di satu sisinya aja ya, dia nggak terlalu jedak gitu ke satu arah gitu loh. Itu biasanya kalau suspensi stiff banget kita langsung rasain buak, kayaknya bodinya ikutan gerak sama kaki-kakinya. Oke sih teman-teman, improve-nya benar-benar berasa. Dan kalau kita ngomongin tenaganya, colek dikit, wih, lebih enak ya pastinya ya, dengan 100 HP meningkatnya dibandingkan yang mesin 2,4, emang itu menurut gua cukup berasa bedanya. Tapi kalau dibandingkan dengan Pajero Sport, walaupun bedanya 20 HP, tapi sebenarnya boleh dibilang, buat off-road lumayan berasa signifikan bedanya. Kenapa? Soalnya kalau misalnya karakter tenaga yang ada di Fortuner ini, dia lebih di RPM bawah ke tengah. Kalau Pajero Sport tenaganya lebih di RPM tengah ke atas. Itu dia makanya kalau di on-road lebih enak. Tapi menurut gua, kalau off-road itu lebih butuh di RPM bawah ke tengah. Itu dia yang gua rasain. Jadi di karakter mesin Toyota seperti GD misalnya,
itu lebih cocok di off-road ya, atau gue lebih senang dipakai untuk off-roadnya ketimbang untuk kayak di on-road, terutama kayak misalnya di tolnya. Itu jujur gue lebih tetap senang karakter mesinnya Pajero Sport atau yang 4N15. Sekarang gue udah ada di jalur yang cukup panjang lurusannya teman-teman. Gue pengen nyobain lagi untuk tenaga mesinnya ya. Ini kita tetap pakai 4H aja karena lebih ke arah high speed dan jalurnya flat atau rata. Oke, kita cobain aja. Modenya pakai yang normal aja di sini, nggak pakai yang sport. Nah tuh kontrolnya lebih enak dibandingkan yang versi di bawah tahun 2020. Kontrol tuh lebih enak teman-teman. Di luar dari tenaganya yang emang sekarang udah lebih besar 100 HP ini ya. Gue langsung berasa lagi kayak AXCR nih. Asik banget. Gue ngegasnya dikit-dikit aja, padahal dari tadi paling maksimal cuma di 2000 aja RPM-nya. Gas-gas tipis aja, tapi overall fun-nya udah dapet. Fun yang mungkin kalau gue pakai mesin yang di 2GD-nya masih berasa kayak agak sedikit kurang ya, walaupun karakter RPM udah cocok, yaitu di RPM bawah. Kita coba lagi yang di jalur sini agak lebih padat lagi tanahnya, agak sedikit lebih rata, tapi tetap sama-sama rough karakternya ya jalurnya. Enak banget. Oke teman-teman, berikutnya kita akan ngetes rear differential locker yang ada di mobil ini. Tapi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, locker itu atau differential lock itu gunanya buat apa. Jadi kalau di mobil itu, di bagian gardan itu ada yang namanya diferensial, yang membuat putaran roda di sebelah kanan dan sebelah kiri itu bisa berbeda-beda. Kalau kebutuhan harian, kita daily, di aspal, di on-road, itu justru akan sangat membantu supaya mobil itu rodanya bisa bergerak sesuai kebutuhannya masing-masing. Karena jumlah putaran roda, pas kita lagi belok mobilnya, putaran yang ada di sisi dalam mobil sama yang sisi luarnya itu jumlah putarannya berbeda. Makanya dibutuhkan namanya diferensial. Tapi kalau lagi off-road, diferensial itu bisa jadi justru menyulitkan. Karena pada saat off-road, dengan medan yang konturnya tidak rata, kalau ada salah satu ban yang udah terangkat atau ngambang di udara, maka dia akan kehilangan traksi. Dan kita membutuhkan untuk di-lock ya, dikunci si diferensial itu supaya jumlah putaran roda atau tenaga yang disalurkan ke rodanya itu bisa optimal. Jadi kita akan langsung coba aja teman-teman, tapi kalau kita mau pakai diff-lock di mobil ini, kita harus pindahin dulu ke 4L. Jadi begitu 4L udah masuk, baru kita bisa aktifin differential lock-nya. Oke. Jadi sekarang ini udah aktif teman-teman. Gue akan coba buat maju. Kita akan ngeliat yang dimaksud dengan locker ini apa. Oke. Nah, udah mulai menempel ke tebing. Roda yang kanan belakang ini udah mulai terangkat. Kalau misalnya gue gas sekarang, dia tetap bisa lanjut terus ya. Atau bisa maju terus teman-teman. Mungkin sekilas kalau kita ngelihat sekarang, kayaknya normal-normal aja ya. Nggak ada sesuatu yang terlihat berbeda. Tapi begitu gua matiin differential lockernya, fitur ini gua nonaktifkan, kita baru bisa ngerasain bahwa tadi itu justru ketolong banget dengan ada locker ya. Jadi ini gua balik. Sekarang justru gua gua matiin si diff lock-nya. Begitu ban kanan belakang udah keangkat, nah dia tuh mulai ada gejala slip ya teman-teman. Nah gejala slip ini, gejala slip itulah ya yang bikin si roda akhirnya berputarnya di bagian yang salah atau yang melayang. Jadi yang ada di tanahnya justru diem. Tapi begitu kita masukin diff lock-nya, itu ngebikin putaran rodanya antara yang kanan sama yang kiri jumlahnya sama. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video review dan juga test drive dari Fortuner 28 varian yang GR Sport Tetra Drive. Mungkin secara overall, menurut gue ini menjadi satu hal yang menarik. Dimana kalau buat gue pribadi, gue senang tenaganya bertambah, terasa lebih powerful lagi,
tapi di satu sisi untuk fiturnya itu ngebikin gua malah makin seneng karena nggak terlalu banyak fitur yang gua anggap tidak gua butuhkan, seperti misalnya sunroof, tetap masih nggak ada safety sense-nya, dan beberapa bagian-bagian lain yang dirasa masih tergolong konvensional. Ya, tapi kembali lagi ke selera kita semua, kembali lagi ke kebutuhan kita semua, karena mungkin ada yang butuh fitur-fitur yang inovatif, safety features yang aktifnya juga dibutuhkan, tapi kalau buat gue sendiri, kesimpelan dari fiturnya ini menjadi sesuatu yang tetap bikin gue seneng dengan Fortuner. Walaupun kayak gue bilang tadi, mungkin kalau ngomongin masalah desainnya, gue lebih suka desain yang ada di Pajero Sport. Nah, karena kita udah ada di habitat dari Tetra Drive ini, sebelum kita tutup video ini, gue pengen sedikit off-road lagi di sini. Tadi kita udah nyobain yang kering, giliran kita nyobain ke bagian-bagian yang basahnya. Oke, gue doain buat kalian semua, semoga sehat selalu sekeluarga, dan kita akan ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.